Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada pembahasan surah At-Tariq yang sudah kita bahas pada ayat 1 dan sampai ayat 4, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan yang namanya ciptaan Allah, untuk memperhatikan yang namanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperhatikan ayat-ayat Allah tersebut, maka sejatinya hendaklah kita ini taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah yang menjaga kita, Allah yang mengurus kita semua. Dan yang kedua, hendaklah kita malu dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap benda itu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah perintahkan kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang begitu besar dan jelas, maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian melihat atau tidak? Oleh karenanya, setelah Allah memerintahkan untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang begitu besar, maka yang kedua pada ayat 5, 6, dan 7 Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk memahami hakikat dia itu adalah makhluk seperti apa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanduril insanu mimma khuliq. Cobalah manusia lihat dari apa dia dijadikan. Khuliqa mimma indafik, dijadikan dia daripada air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karenanya, sesudah memperhatikan langit dan isinya, kata Hasan, dari bintang-bintang yang besar-besar dan jauh-jauh serta begitu terang sehingga menembus cahayanya sampai kepada kita. Sesudah memperhatikan sekalian yang tersebut dan sesudah dapat tahu bahwa tiap-tiap benda itu semuanya dalam penjagaan Allah yang Maha Kuasa, maka cobalah perhatikan keadaan dan kejadian manusia. Apakah ia itu makhluk yang patut bermegah diri, takabur, dan sombong?
Karena manusia tadi dikatakan palian dulir insanu mimma khuliq. Cobalah manusia itu melihat dari apa dia dijadikan. Sengaja Allah memerintahkan demikian agar manusia ini sadar posisi dia itu seperti apa. Dan agar sadar itu salah satunya memahami dia itu diciptakan dari apa. Maka Allah menegaskan khuliqa mimma indafik. Dijadikan manusia itu dari air yang terpancar, yakhruju mim baini sulbi wat taraib, yaitu air yang terpancar dari laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud adalah dari sperma dan ovum perempuan sehingga jadilah manusia. Berarti kalau begitu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari air yang hina, sehingga tidak sepantasnya manusia menghina manusia yang lainnya. Mentang-mentang gelis, mentang-mentang mancung, ngahina kanu pegek. Dia berkata, dupi eta teh pangamung lemer cenanya. Maka tentu yang seperti itu adalah satu hal yang keliru. Kenapa semua manusia itu semuanya sama, diciptakan dari air yang hina yang terpancar dari laki-laki dan perempuan? Apabila kita memperhatikan beberapa keterangan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu pertanyaan dari orang Yahudi. Orang Yahudi ini berkata, wahai Muhammad, ada 3 pertanyaan yang apabila kamu bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka aku akan beriman. Yang pertama adalah, makanan pertama ahli surga itu apa? Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu menjawab, makanan ahli surga itu tiada lain adalah hati dari ikan paus. Itu adalah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli surga. Kata orang Yahudi, benar Muhammad. Kenapa? Sebab pada ajaran sebelumnya pun sudah diterangkan seperti itu. Lalu yang kedua, wahai Muhammad, kenapa terjadi anak laki-laki dan perempuan? Kenapa manusia itu ada laki-laki dan perempuan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, apabila yang dominan ini adalah sperma dibanding ovum, maka anak yang lahir itu adalah anak laki-laki. Tapi sebaliknya, apabila yang dominan ini adalah ovum, yang lebih kuat ini adalah ovum, maka yang akan lahir adalah anak perempuan. Maka orang Yahudi berkata, benar Muhammad, tinggal satu pertanyaan lagi. Lalu orang Yahudi itu bertanya untuk yang ketiga kalinya, saya ingin tahu siapa yang memberitahu kamu akan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW menjawab, yang memberitahu aku itu tiada lain adalah Jibril alaihi salam. Oh Jibril, kalau begitu kami tidak akan beriman kepadamu, sebab Jibril itu adalah musuh kami. Jadi orang Yahudi mah jangankan memusuhi umat Islam, malaikat wae dimusuhan ke orang Yahudi mah. Makanya nanti dalam Quran, dalam Al-Baqarah dikatakan, man kana aduwan li Jibrila, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril. Nah, maka jelas dengan keterangan dari hadis Nabi, semua manusia diciptakan
dari sperma dan ovum, mana yang lebih dominan, inilah yang akan menentukan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka secantik apapun perempuan, seganteng apapun laki-laki, maka semuanya manusia itu diciptakan dari air yang terpancar dari laki-laki dan perempuan. Karena itu manusia semuanya sama. Makanya Nabi SAW kan pernah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya manusia, Allah itu tidak akan melihat kepada wajah-wajah kalian, kepada harta-harta kalian. Walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka mentang-mentang gelis, da abi mah panggelisna cenah sabandung jadi ka surga. Ketika kafir kepada Allah, maka tentu nerakalah tempatnya. Oleh karenanya mulia dan tidaknya manusia bukan diukur oleh fisik, bukan diukur oleh harta. Mulia tidaknya manusia adalah diukur sejauh mana bersihnya hati yang dimiliki, dan yang kedua sejauh mana amal soleh yang dilakukan. Makanya di awal-awal surah Wal Asri kan Allah berfirman, wal asri, demi masa. Asrun itu arti pokoknya adalah memeras anggur sehingga keluar sarinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang namanya waktu, dengan menggunakan kata al-asru, hakikatnya adalah perintah agar manusia itu memeras waktu sehingga menghasilkan amal soleh. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Mau orang Amerika, mau orang Eropa, mau orang Indonesia, atau mau orang manapun, semua manusia itu rugi. Illal ladina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berwasiat kepada kebaikan dan kebenaran serta kesabaran, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, di sini kata Hasan, pelajaran yang dapat kita ambil dari ungkapan falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wat taraib, ini berlaku untuk seluruh manusia. Pelajarannya adalah dengan kejadian-kejadian kasar ini, janganlah manusia menyangka yang ia satu makhluk yang mulia. Jangan menyangka manusia itu makhluk yang mulia. Badan kasar manusia ini tiada lain adalah berasal dari air yang manusia sendiri merasa jijik memegangnya. Juga air yang jijik dipegang itu tidak jadi manusia yang sombong dan takabur, melainkan sesudah melalui beberapa kali akan tempat yang dilalui oleh kotoran. Maksudnya sederhananya, manusia itu berasal dari air yang hina. Dia tidak boleh dengan jasad kasar yang dimilikinya sehingga dia bersikap sombong, sebab sebagus apapun manusia
tetap dia ini melalui proses yang panjang, salah satunya beberapa kali melalui tempat yang dilalui oleh kotoran. Jadi ketika itu apa yang mau disombongkan oleh manusia? Cuman biasanya manusia itu disombongkan satu, karena bentuk fisiknya. Dua, manusia itu sombong karena ilmunya. Dan yang ketiga, manusia itu sombong karena hartanya. Dan yang keempat, manusia itu sombong karena jabatannya. Oleh karenanya Allah tegaskan itu semua tidak akan ada apa-apanya, sebab hakikatnya manusia itu berasal dari air yang hina dan mereka akan mulia selama mereka mempunyai iman dan amal soleh. Kita ambil contoh, misalkan dalam Al-Quran, ibu bapak rahimakumullah, ada yang bernama Luqman Al-Hakim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Luqman Al-Hakim ini seorang yang soleh dari keturunan Negroid. Bahkan dalam tafsir itu dikatakan Luqmanul Hakim itu satu, kulitnya hitam, cek bahasa Sunda mah hidung pepereket. Ini ngabu hidung paparaket. Jadi kulitnya itu hitam, hidung pepereket, yang namanya Luqmanul Hakim. Terus kedua matanya besar, bolotot. Terus Luqmanul Al-Hakim itu bibirnya besar dan tebal, rambutnya keriting, kakina jebrag, roromeheun. Jadi kalau dilihat secara ukuran fisik, Bapak jeung Luqman Al-Hakim kasep mana? Gue pan ibu garwana pasti mela. Nah, maka kalau melihat yang namanya fisik seperti itu. Tetapi anehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjadikan contoh Luqman Al-Hakim ada dalam Quran, sebab rek nu kasep, rek anu kurang kasep, maka dua-duanya itu huliko mimain dafik yahruju mimbaini sulbi wattaroib. Semuanya seperti itu. Makanya kenapa Luqman Al-Hakim diabadikan dalam Quran? Sebab Luqmanul Hakim ini sebagai contoh bahwasanya benar yang mulia di sisi Allah itu karena keimanan yang dimilikinya dan karena amal soleh yang dilakukannya. Makanya semakin jelas dan semakin tegas bahwasanya di hadapan Allah manusia itu sama. Makanya manusia jangan bersombong diri dengan harta yang dimiliki, jangan bersombong diri dengan ilmu yang dimiliki, dengan paras yang dimiliki, serta dengan jabatan yang dimiliki. Sebab itu semua hanyalah sementara. Yang hakikat kita itu siapa? Kita ini makhluk yang berasal dari air yang hina, sehingga aneh kenapa banyak manusia yang berlaku sombong. Padahal manusia itu seperti ini kata Allah, tapi kenapa mereka itu sombong? Dalam artian mereka sombong, mereka kufur sebab mereka lupa terhadap jati diri siapa mereka itu, oleh siapa diciptakan, dan untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Hasan pada pelajaran yang keduanya beliau mengatakan, hendaklah kita jadi manusia yang sebenarnya dan mulia dengan amal soleh untuk dunia dan akhirat kita. Makanya kan ada kejadian, Bu,
Ada orang yang kalau di dunia itu tidak terkenal, tapi seantero penduduk langit kenal kepada orang ini. Siapa? Yaitu tiada lain adalah kepada seorang laki-laki soleh yang secara penampilan tubuh itu biasa-biasa saja, yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi sangat masyhur oleh penduduk langit. Uwais Al-Qarni ini dulu pernah datang ke Madinah. Dia itu orang Yaman, dari Bani Qoror, dari Yaman. Dia itu datang ke Madinah ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata kebetulan Nabi Muhammad SAW sedang di luar Madinah. Cuman menunggu beberapa hari saja di Madinah, sebenarnya Uwais Al-Qarni akan bisa bertemu dengan Nabi. Beliau melepaskan jabatan, kalau ketemu dengan Nabi status dia jadi sahabat Nabi. Kita tahu kan derajat sahabat Nabi itu tinggi. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya sampai ada orang berkata, coba cenahnya lamun abi hirup zaman Rasulullah dihurian ke sim kuring, bisa jadi anak buah Abu Jahal. Lain cenah lain kadinya maksudna mah. Yang mudah-mudahan mah eta abi teh jadi sahabat Rasul. Ulah sok ngalamunna panjang teuing. Kita hidup di masa ini berarti menurut Allah ini yang terbaik dan kita mampu untuk memanfaatkannya. Jadi Uwais Al-Qarni rela melepaskan gelar sahabatnya. Padahal tunggu saja beberapa saat lagi ketemu dengan Nabi. Kenapa? Sebab dia itu teringat terus ibunya yang sudah tua renta yang ada di Yaman. Akhirnya Uwais Al-Qarni meninggalkan jabatan sahabat tersebut dan pulang kembali ke Yaman untuk mengurus ibunya. Wajahnya biasa, tampilan fisiknya biasa. Tetapi ke dalam hadis riwayat Imam Muslim, sayatikum Uwais bin Amir. Nanti akan datang pada kalian seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir. Dia ini dari Bani Qoror, orang Yaman. Kalau kamu bertemu dengan dia, maka mintalah doa, sebab doa dia itu mustajab seperti doanya para nabi. Jadi kalau Uwais berdoa pasti diijabah. Akhirnya Umar bin Khattab teringat sabda Nabi itu. Ketika Umar hajian, lalu Umar bertanya, di mana kafilah Yaman? Oh, sebelah sana. Afikum Uwais bin Amir. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Jawabannya, oh tidak ada. Dia tidak jadi berangkat haji sebab mengurus ibunya. Sampai Uwais bin Amir itu membawa ibunya, menggendong ibunya kemana-mana. Sakapeng urang mah titaku kolot meuli cengek abi wae si mama mah cenahnya. Uwais bin Amir itu kemana-mana menggendong ibunya. Yang ngurus ibunya sakit siapa? Uwais bin Amir. Tahun depannya bertemulah Umar dengan Uwais bin Amir. Anta Uwais bin Amir. Apakah kamu Uwais bin Amir? Ya. Kamu punya penyakit kulit? Ya. Seluruh tubuhmu lalu sembuh kecuali sebesar uang logam di perutmu. Inilah yang membuat aneh Uwais bin Amir. Tahu dari mana? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Kalau begitu, wahai Uwais, doakanlah saya diberikan kebaikan oleh Allah. Disinilah terlihat bagaimana sahabat Umar bertawadu. Padahal kalau melihat secara tobakot, Umar ini sahabat Nabi. Yang kedua, bukan hanya sahabat Nabi, tapi sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Umar datang pada Uwais minta didoakan, sebab doa Uwais Al-Qarni itu kalau tajam seperti doanya para nabi. Nah, apa yang menyebabkan Uwais bin Amir mulia seperti itu? Tiada lain adalah iman dan amal soleh
yang dia lakukan. Akhirnya karena peristiwa itu banyak orang Yaman yang datang ke rumah Uwais Al-Qarni minta didoakan, tetapi Uwais tetap menolak. Aku bukan orang yang seperti itu. Seorang, dua orang didoakan, lama-lama semakin banyak. Akhirnya Uwais Al-Qarni pindah ke tengah gurun dan tinggal di sana karena khawatir perlakuan orang-orang Yaman yang nantinya akan ta'assub, akan berpikiran yang lain-lain terhadapnya. Akhirnya beliau mengasingkan diri. Ada contoh yang lain bahwasanya manusia itu mulia karena iman dan amal solehnya. Kita tahu ada dua sahabat Nabi yang diberi gelar Turjumanul Quran, penterjemah Quran. Yang pertama itu adalah dari golongan senior, namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau golongan anak muda namanya Abdullah bin Abbas. Dua orang ini adalah Turjumanul Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalaulah ada di dunia ini orang yang lebih tahu terhadap Quran daripada aku dan untaku sampai ke sana, niscaya aku akan menemui dia. Ternyata terjadi crash antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas. Biasa we nu ngaramikeun memurid, padahal guru nama biasa-biasa. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud datang ke Madinah. Ketika Abdullah bin Abbas ketika itu sedang mengajar, dan sampailah berita Abdullah bin Mas'ud sudah ada di pasar. Akhirnya Abdullah bin Abbas memberhentikan pembelajarannya, lalu datang ke pasar. Dan ketika itu Abdullah bin Abbas membawakan tali kekang unta milik Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tetap duduk di atas untanya. Ketika mau turun, jangan. Sebab seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk menghormat seorang ahli ilmu dan seorang guru seperti Anda. Biarlah saya yang membawanya. Sampailah di rumah Abdullah bin Abbas, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah diciumlah kedua tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sudah menolak, tapi Abdullah bin Mas'ud berkata, seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan aku untuk menghormat ahlu baitnya. Jadi ketika ada permasalahan, perbedaan pandangan ini satu hal yang wajar, tidak sampai perbedaan itu menimbulkan rasa benci di hati. Yang kalau perbedaan sudah sampai menimbulkan rasa benci dalam hati, itulah yang disebut dengan ikhtilaf, dan ini hukumnya haram. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini secara fisik ada kelainan. Jadi kakinya itu yang satu normal, yang satu tidak normal, kecil. Ketika itu naik ke pohon kurma, terlihatlah kaki Abdullah bin Mas'ud itu besar sebelah. Yang satu normal, yang satu abnormal, kecil. Ketika naik terlihat semua sahabat tertawa. Dan ketika itu Nabi SAW marah luar biasa dan berkata, kalaulah kaki Abdullah bin Mas'ud ini di satu timbangan, amalan Abdullah bin Mas'ud ini di satu timbangan, dan gunung Uhud di satu timbangan yang lain, niscaya berat gunung Uhud itu tidak sampai setengah amalan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan bahwasannya mulia dan tidaknya itu seorang manusia ini harus diperjuangkan. Dengan apa diperjuangkannya kemuliaan manusia itu? Dengan beriman dan beramal soleh. Jadi jangan dalam artian tong mentang-mentang, aduh da abi mah cenah kasep, di Kujang Sari mah abi we pang kasepna, salat pang paneurina. Pas ditanya teh nah cenah ari si laing cenah salat teh kaberangan wae, is nu kasep mah teu naon di tukang teu berlaku. Dalam artian bagaimana? Tetap saja mau rakyat mau pejabat, mereka akan mulia di hadapan Allah dengan iman dan amal solehnya. Sampai ada kejadian, ada rektor guru besar sadayana jadi makmum, nu jadi imam tukang cleaning service. Teu aya kejadian, cleaning service
Iya rektor di Maman Kulis cleaning service. Henteu bongan saha salatna datangna paneuri. Kebetulan sudah sepul cleaning service. Pak, silakan ke depan. Inilah ternyata kemuliaan itu bukan ada pada harta, bukan ada pada jabatan, bukan ada pada ilmu, tapi akan ada pada iman dan amal soleh yang dilakukan. Oleh karenanya siapapun itu manusia, khuliqa mimma indafik yahruju mim baini sulbi wat taraib. Itulah manusia. Nah, lalu pada ayat 8, 9 dan 10 Allah Subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk mengembalikannya. Sesuatu yang tidak ada saja wujudnya bisa jadi ada oleh Allah, apalagi menghidupkan manusia yang bahan bakunya sudah ada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair, di hari yang dibuka sekalian rahasia. Semua rahasia sisi gelap manusia akan dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Yang paling repot itu adalah sebelum meninggal pun Allah akan perlihatkan siapa kita sebenarnya. Yaitu ketika sakaratul maut. Makanya kan di antara doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Fitnatil mamati itu bukan berarti fitnah kematian, tapi fitnah menjelang mati, yaitu sakaratul maut. Disinilah Allah akan perlihatkan siapa kita sebenarnya. Pan aya jalmi ketika ditalkinan la ilaha illallah yang keluar non kancing coplok, terus seperti itu yang dikeluarkan. La ilaha illallah balak 7 atuh cenah. Matak cenah lamun sok main gaplehnya kade tah. Mun maot teh bakal panjang sabelah. Kieu. Kade tah wartosan. Oh ada cenah gaplehna ge teu duitan nya kade. Eta biasana sok jadi tanda nu sok main gapleh mah panjang sabelah padanganna kieu. Pan lobak tah kabetot juga. Nah, jadi fitnatil mamat itu adalah fitnah sebelum kematian. Di sinilah Allah perlihatkan siapa kita. Sampai ada dalam hadis itu diterangkan bahwasannya man ahabba liqa Allah ahabbahullahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengan dia. Bukan sekarang, tapi nanti ketika sakaratul maut. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Kapan itu terjadi? Ketika sakaratul maut. Maka ketika sakaratul maut, orang yang beriman akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang akan Allah seru. Makanya kata Allah, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair pamalahu min quwwati wala nasir. Maka tidak ada baginya kekuatan, tidak ada juga penolong. Nah, di sini kata Hasan, sesudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada manusia untuk memikirkan kejadian dirinya di masa lalu. Beginilah proses jadinya manusia itu. Dari air yang hina, yang kalau orang diberikan air itu tidak akan ada yang mau. Misalkan dipalasikan, yuk hayang, nu ayo gede tajong. Kenapa? Air tersebut air yang hina. Maka setelah Allah mengingatkan kita untuk berpikir kembali, kalau kita ini siapa, diciptakan dari apa, maka seolah-olah ungkapan innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair pamalahu min quwwati wala nasir
Hakikatnya berkata, janganlah manusia menyangka bahwa badan yang dijadikan daripada air yang terpancar itu apabila mati habis sekian urusannya. Tidak sama sekali seperti itu. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir, Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang Allah berikan. Kulit nu tadina kencang, ayeuna tepikan keriput bisa dikitu-kitu kulit teh. Nah, maka itu digunakan untuk apa? Mata yang tadinya jelas melihat sekarang mulai tidak jelas, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai apa? Telinga yang tadinya dengan jelas mendengar, ayeuna remeng-remeng sakapeung teu jelas, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah itu maha berkuasa menghidupkan kembali manusia setelah dia itu meninggal dunia. Allah tegaskan, innahu ala raj'ihi laqadir. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh manusia itu diciptakan dari tulang ekornya. Apabila tulang ekornya ini bersih, maka hidupnya akan tenang, akan tentram. Dengan apa tulang ekor ini akan bersih? Dengan melaksanakan amal soleh. Tetapi barang siapa yang bermaksiat, maka tulang ekornya ini akan menjadi kotor, sehingga hidupnya terasa sempit, terasa sumpek, sehingga kata Allah, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donkan. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, niscaya bagi dia kehidupan yang sempit. Dan sesungguhnya manusia ini akan diciptakan, akan dibangkitkan kembali dari tulang ekornya. Jadi seluruh tubuh bagian manusia itu akan hancur kecuali tulang ekor mereka. Dari tulang ekor inilah Allah akan kembalikan kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang dilakukan. Amal soleh berbuah pahala, amal toleh berbuah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tublas sarair, ketika itu rahasia dibuka. Dalam artian yang ditutupi akan dibuka, yang disembunyikan akan ketahuan, yang tadinya gelap gulita akan terang benderang. Yang paling repot itu adalah Allah akan perlihatkan seluruh amalan kita di hadapan Allah sendiri, Rasul, dan seluruh manusia. Oleh karenanya waquli malu pasayarallahu amalakum war rasuluhu wal mu'minun summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi Allah itu akan menyaksikan amalan kita, Rasul juga akan menyaksikan amalan kita, bahkan seluruh manusia akan menyaksikan amalan kita. Mana amal solehnya, mana amal tolehnya, mana amal baiknya, mana amal buruknya, Allah akan perlihatkan ke seluruh manusia. Aib yang selama ini ditutup-tutupi sudah tidak ada lagi penghalang, dan mudah untuk Allah untuk memperlihatkannya kepada Rasul dan kepada sesama manusia. Bahkan jangankan nanti pada hari kiamat, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, inna a'malakum saturadu ala akrobaikum wa asyairikum fi kuburihim. Sesungguhnya amalan-amalan kalian akan diperlihatkan kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat kalian, kepada keluarga-keluarga kalian di alam kuburnya. Jadi manusia itu amalannya akan diperlihatkan. Jangankan nanti pada hari kiamat, amalan kita itu disaksikan oleh seluruh keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia.
Fa in kana khairon istabsyaru bihi, kalau kita melakukan amal kebaikan, istabsyaru bihi, orang yang meninggal dari keluarga kita ini akan berbahagia. Wa in kana ghairu dzalika, tapi kalau beramal buruk, apa yang terjadi? Yang terjadi itu, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atika, ya Allah, berikanlah ilham mereka untuk mendapatkan kebaikan hidayah darimu. Nah, oleh karenanya, jangankan hari kiamat, kita masih hidup, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diperlihatkan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, hari ini kita ikut pengajian, maka amalan hari ini akan diperlihatkan pada mereka. Gening anak incu abdi teh keur ngaji nunutan oge tua ge teu nanaon cenah. Nu penting mah aya keur ngaos. Nah, jadi jangankan nanti hari kiamat, sekarang pun yang sudah meninggal dunia dan berada di alam kubur, itu oleh Allah diperlihatkan amalan kita. Makanya yauma tublas sarair, pada hari itu nanti, pada hari kiamat semuanya akan dibuka. Makanya tidak ada manusia yang tidak punya sisi gelap. Sabodas-bodasna sasoleh-solehna jalmi anger boga kene kasalahan. Aya henteu jalmi nu teu gaduh salah, moal aya sadayana oge gaduh kalepatan. Maka bagaimana agar kesalahan dan aib ini Allah tutup? Nabi SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Ya, tatangga orang teh gaduh aib, lamun kurang disebarkan bakal era, tapi kita tahan aib itu. Hanya kita yang tahu, orang lain itu sampai tidak tahu. Maka dengan cara kita menutupi aib orang lain, maka balasannya itu adalah Allah akan menutup aib kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, Bu, maka gibah itu tiada lain adalah bangkai semanis madu. Gibah itu bangkai, tapi bangkainya semanis madu. Buktinya apa? Sampai orang banyak melakukan gibah. Padahal kita tahu bahwasanya gibah itu diharamkan. Dengan kita menjauhi sifat gibah, maka insya Allah ini salah satu wasilah agar kita ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Sehingga ketika itu terjadi, kata Allah, pamalahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada baginya kekuatan, tidak ada juga penolong. Di dunia bisa ditulungan dengan berbagai macam relasi, di akhirat tidak. Tak cenah aya anu heureuyna ieu mah heureuy kitunya, tapi sakade sakapeung janten bahan pemikiran, salat henteu, puasa tara, sodako komo, haji jajauhaneun, cita-cita asup surga. Ari maneh boga orang dalam cenah kan. Nah, berarti semua relasi yang seperti itu tidak ada. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Nah, kata Ahsan, pelajaran yang kita dapat ambil dari ayat-ayat ini adalah satu, hendaklah kita tunduk dan taat kepada hukum-hukum Allah, jauhi larangannya, karena kita sekalian akan dibangkitkan dan akan dibalas di kemudian hari. Makanya jangan dikira kedoliman yang kita lakukan hari ini tidak dapat balasan dari sesama manusia, pada yaumul jaza tidak akan lepas. Makanya kata Nabi SAW mengingatkan pada kita semua,
apabila ada kedoliman di antara sesama kita, mintakanlah saling memaafkan, minta saling dihalalkan kesalahan itu. Sebelum datang satu hari di mana dinar dirham sudah tidak berlaku lagi, maka yang ada adalah ada orang yang amal solehnya itu habis. Sebab amal solehnya diberikan kepada orang yang didolim sekadar besar kedolimannya. Pahalana ayat 100, ya jalma ngadolim 70 poin, maka 70 pahala ini diberikan pada orang yang didolim. Datang lagi didolim 30 poin misalkan, yang 30 diberikan. Nu didolimna ngantri kene panjang ti Sabang sampai Merauke. Maka dosa satu Sabang dan satu Merauke akan ditanggung oleh pendolim ini. Makanya kenapa minta saling dihalalkan antar kesalahan di sesama. Sebelum datang hari dinar dirham tidak berguna, dan kalau sudah seperti itulah maka manusia akan termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Yang kedua, kata Hasan, sebagaimana kita mengerjakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya yang zohir, hendaklah kita penuhi batin kita dengan sekalian perangai-perangai yang baik, dan hendaklah kita jauhi sekalian dengki, ria, ujub, dan yang lainnya dari penyakit hati. Jadi perintah Allah yang dohir berupa apa? Sholat, zakat, laksanakan. Dan larangan Allah yang berupa dohir apa? Jangan mabuk, jangan bersudi, jangan berzina, jangan mencuri, dan yang lain-lain, maka jauhi. Bukan hanya amalan dohir yang harus dilaksanakan dan dijauhi, amalan batin pun ada. Amalan batinnya adalah kerjakanlah perangai-perangai yang baik seperti sabar, syukur, qanaah, dan jauhilah hal-hal yang buruk seperti apa? Dengki, ria, dengki, hasud. Dan bahkan kalau orang punya penyakit hasud, sampai kapanpun biasanya hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tentram. Pasti bawaana lamun panggih batur teh suudon we sareng suudon eta teh. Biasa nama seperti itu. Terus tidak boleh ria, tidak boleh ujub, sombong, dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit hati. Karena sekalian itu akan dibuka di hadapan halayak yang ramai. Di hari manusia tidak akan mempunyai sedikit pun kekuatan atau bantuan untuk menutupi rahasia-rahasia itu. Tetangga orang kenging nikmat, orang pernah dinu hate teh gerentes, paling oge nang kredit teu boga kaera nganyuk we jeung nganyuk ngan henteu dipokeun mah. Maka bahasa seperti itu akan Allah munculkan nanti pada hari kiamat. Gening tatangga abdi teh kieu semuanya akan Allah perlihatkan. Nah, oleh karena itulah Bu, Pak, dan para pemuda rahimakumullah, selain kita harus tahu siapa kita itu. Kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan dari air yang hina yang terpancar dari laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, fisik apa yang harus kita sombongkan? Sebab semuanya berasal dari sana. Makanya yang akan mulia di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kita harus ingat, modal jasad ini satu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan perintah Allah yang dohir dan yang batin, dan jauhi perintah Allah yang dohir dan yang batin juga. Insya Allah ketika hal itu kita lakukan, maka kita semua akan menjadi manusia-manusia yang selamat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan.
Tidak ada? Ya sudah atuh. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sekian. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.